Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para ikhwan, para thalabul ilmi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan. 3 kenikmatan pokok yang apabila manusia memiliki 3 kenikmatan ini, maka seakan-akan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia beserta isinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di waktu pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, wa mu'afan fi jasadihi, dan badannya sehat, ya, tidak sedang sakit, wa indahu quta yaumihi, dan pada hari itu ada makanan yang bisa dia makan. Maka apabila 3 kenikmatan ini terkumpul pada diri seseorang, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan kenikmatan dunia ini dikumpulkan pada orang tersebut. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, maka kita gunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan, untuk melakukan amal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada hadis yang ke-21, yaitu hadis tentang berbuat baik terhadap tetangga. Ya. Hadis yang ke-21 adalah hadis yang berjudul berbuat baik terhadap tetangga. Baik. Silakan dibaca Fakih. Hadis yang ke-21 Fakih. Hadis ke-21. Walladhi nafsi biyadihi. An Rasulullah sallallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaihi. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak dianggap beriman seseorang hamba sampai dia mencintai kebaikan bagi tetangganya atau bagi saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaihi. baik. Hadis yang ke-21 yaitu tentang berbuat baik terhadap tetangga. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan sumpah. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu 'abdun, tidak dianggap beriman seorang hamba, hatta yuhibba, sampai ia mencintai lijarihi,
apa yang dicintai oleh tetangganya. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ya, dalam hadis ini disebutkan la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yuhibba li akhihi. Ya, sampai ia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Dalam hadis ini tetangganya, li jarihi. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintainya untuk dirinya sendiri. Ya, hadis muttafaqun alaihi. Baik, kita masuk beberapa kandungan hadis dari hadis yang sangat singkat ini. Yang pertama adalah Nabi SAW sebelum menyampaikan bahwa kesempurnaan iman seseorang, maka beliau mengawali sabdanya dengan sumpah. Ya, ini menunjukkan bahwa akan keseriusan hal yang dikabarkan setelahnya atau setelah sumpah tersebut. Ya, akan pentingnya hal yang akan dikabarkan Nabi SAW. Oleh karena itu beliau menggunakan sumpah, mengawali sabda beliau dengan sumpah, agar orang-orang yang mendengarkan hadis ini atau wasiat Nabi ini dia serius untuk mengamalkannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa la yu'minu. Yang dimaksud di sini adalah bukan menafikan aslul iman, ya, pokok atau dasar keimanan, tidak. Kalau yang dinafikan adalah aslul iman, berarti orang itu kafir. Kalau seandainya dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, ya, sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut pada dirinya, maka dia telah kafir. Tetapi dalam hadis ini disebutkan bahwa la yu'minu, tidak sempurna. Ya, kamalul iman, kesempurnaan iman yang dinafikan dalam hadis ini. Artinya seseorang tidaklah sempurna iman seseorang. Ya. Apa salah satu penyempurna iman seseorang? Yuhibba li jarihi, yaitu mencintai apa yang dicintai tetangganya atau yang dicintai saudaranya. Ya, oleh karena itu hak untuk tetangga terhadap tetangga yang lainnya amatlah besar. Ya, jadi kewajiban kita kalau seandainya kita punya tetangga, ingat tetangga kita punya hak. Kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka. Ya, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kita sudah maklum, ya, sudah maklum bahwa ini suatu ketetapan yang Allah tetapkan bagi hambanya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ya, wadil qurba, dan kepada karib kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Ya, dzil qurba ini artinya tetangga yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Ya, ini jenis yang pertama yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Kemudian setelah itu wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Ya, setelah Allah memerintahkan pertama adalah tetangga yang mempunyai karib kerabat atau hubungan kerabat dengan kita. Ya, misalnya dia keponakan kita, kebetulan buat rumahnya di samping kita, atau mungkin paman kita, bibi kita, dan lain sebagainya, yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Maka ini yang diutamakan. Kemudian yang kedua, tetangga yang jauh. Ya, mungkin dia masih senasab dengan kita, tetapi hubungannya agak jauh. Atau mungkin tetangga secara ya nggak ada hubungan karib kerabat, nggak ada persaudaraan dari jalur nasab, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan
untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa hak tetangga kepada tetangga yang lainnya sangatlah besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Nabi SAW, Jibril terus menerus senantiasa berpesan, berwasiat kepadaku, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka dia akan mewarisiku. Ya, sampai aku itu menyangka bahwa dia itu orang yang berhak mendapatkan warisan dariku. Terus menerus, ya, Jibril menyampaikan wahyunya untuk memerintahkan kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW menyangka bahwa tetangga ini akan mendapatkan jatah warisan dariku. Ya, maka ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah perintah yang amatlah besar di dalam agama Islam ini. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Iman kita kepada hari akhir sebagaimana yang kita pelajari kemarin, ya, dan iman ini adalah bekal kita. Bekal kita untuk menyelamatkan diri kita dari kekalnya api neraka. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, tentunya kita harus wajib beriman. Kita beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada yang mampu untuk menyamainya, baik dari segi rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini menjadikan barometer. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, salah satu bukti konkretnya, ya, salah satu bukti konkretnya, kata Nabi, fal yuhsin ila jarihi, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, jadi bukti kalau seandainya kita beriman kepada Allah, bukti kalau seandainya kita beriman kepada hari akhir, adanya fitnah kubur, adanya adab dan nikmat kubur, adanya yaumul hisab, hari perhitungan, hari pembalasan, adanya mizan, adanya sirat, dan diakhiri nanti dengan surga dan neraka. Maka salah satu bukti konkretnya adalah kita berbuat baik kepada tetangga kita. Dalam hadis lain disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia menyakiti tetangganya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, atau yang selanjutnya, dalam hadis ini, ya, secara gamblang ditunjukkan bahwa tiada keimanan bagi seseorang yang tidak senang jika tetangganya mendapatkan kebaikan. Ya. Kemudian terhindar dari kejahatan sebagaimana dia senang hal itu terjadi pada dirinya. Kalau seandainya kita senang, ya, antum semuanya senang, antum dimudahkan Allah untuk belajar, ya, antum mendapatkan kebaikan, misalnya dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Kemudian antum lihat teman antum, ya, juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya antum juga suka sebagaimana amalan itu atau kebaikan itu dimudahkan bagi antum. Ya. Kemudian juga ketika diri kita misalnya mendapatkan nikmat, Allah berikan nikmat kepada kita yang awalnya mungkin kita mengalami sakit yang sudah pada kondisi kritis atau sudah pada taraf akut misalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit yang kita alami, ya, yang sampai hampir-hampir menghantarkan kita pada kematian. Ternyata Allah mudah dengan hikmahnya Allah selamatkan kita. Ya, tentunya kita senang. Ya, tentunya kita, ya, bergembira.
Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu untuk kita beramal soleh. Ketika hal yang serupa itu dialami oleh tetangga kita, maka kita pun juga harus senang. Ya. Jangan sebaliknya. Ya, merasa hasad, merasa iri. Ya, akhirnya apa? Akhirnya menghantarkan kita pada kebinasaan. Maka hal-hal yang seperti itu yang seharusnya kita senang kepada diri kita ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita pun juga harus praktekkan kepada tetangga kita ketika mereka mendapatkan kenikmatan, ketika mereka mendapatkan kemudahan dalam urusan mereka. Baik. Kemudian yang selanjutnya bahwa menurut Syekh Al-Assaf dalam kitab Mukhtasar Al-Ihya, beliau mengatakan hak-hak tetangga bukan hanya terbatas pada upaya menahan diri agar tidak menyakiti mereka. Ya, kewajiban kita kepada tetangga itu bukan hanya sebatas menahan diri agar tidak menyakiti mereka. Ya, menyakiti mereka dalam bentuk fisik ya. Kemudian namun juga mencangkup sikap menahan diri dari perbuatan yang mungkin bisa membuat mereka merasa tersakiti. Ya, jadi bukan hanya sebatas kita mukul mereka, menyakiti mereka dengan fisik, tetapi semua hal yang bisa membuat mereka sakit, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa tingkah laku. Ya, kalau itu bisa menyakiti tetangga kita, maka ini juga masuk. Ya. Bukan hanya sekedar fisik, ya, merampok, merampas, bukan hanya seperti itu, tetapi lebih kompleks lagi. Baik itu berupa ucapan, baik itu berupa tingkah laku, baik berupa perangai kita yang tidak suka dengan keberadaan tetangga kita misalnya. Maka hal-hal yang seperti itu maka masuk dalam hadis ini, masuk dalam larangan hadis ini. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada faedah dari kitab yang lain, yaitu dari kitab Subulus Salam. Ya, ini juga merupakan kitab dari Syarah Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sam'ani rahimahullahu taala. Beliau memberikan penjelasan yang sangat bagus. Ya. Beliau mengatakan istilah tetangga, ya, yang disebut dengan al-jar atau jar, maka ini sifatnya umum. Ya, ini mencangkup semuanya. Apa yang mencangkup di dalamnya? Yaitu tetangga baik dari kalangan muslim, baik dari kalangan orang kafir atau musyrik, kemudian baik dari kalangan orang yang fasik, jujur, kemudian apakah dia teman kita, apakah dia lawan kita. Ya, ya misalnya saling ada permusuhan, maka semuanya ini masuk pada lafaz jar atau tetangga. Jadi nggak pandang bulu, ya kata beliau dalam kitab Subulus Salam. Baik mukminnya, baik kafirnya, baik fasiknya, baik munafiknya, baik jujurnya, baik dustanya, selama keberadaan dia itu statusnya tetangga kita, maka ini masuk dalam kita dalam lafaz jar. Maka beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang diriwayatkan oleh Jarir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jarul kafiru lahu haqqul jiwar." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetangga kafir, ya, atau tetangga non muslim itu mempunyai hak sebagai tetangga. Ya. Jadi tetap punya hak, tetapi dari sisi tetangga, karena dia menjadi tetangga kita. Kemudian yang kedua, model yang kedua, tetangga model yang kedua. Wal jarul muslim, tetangga yang muslim. Lahu ma'a haqqil jiwari wa haqqul Islam. Ya. Kalau tetangga yang modelnya yang kedua ini, yaitu tetangga muslim, maka dia mempunyai hak tetangga dan hak seorang muslim, hak saudara muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga itu dia adalah seorang muslim, tetangga kita yang muslim, kemudian dia juga mempunyai hubungan kerabat dengan kita.
maka tiga-tiganya ini terdapat pada orang itu atau tetangga itu. Yang pertama, mempunyai hak seorang muslim, mempunyai hak tetangga, mempunyai hak kerabat kita. Ya. Jadi diurutkan. Yang pertama tadi apa? Tetangga yang kafir. Maka haknya apa? Hak sebagai tetangga. Kemudian yang kedua, tetangga muslim. Ya. Maka dia mempunyai hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara muslim. Kalau yang ketiga, ini tetangga kita dan mempunyai hubungan kerabat dengan kita, maka tiga-tiganya masuk pada jenis tetangga yang ketiga ini. Hak sebagai tetangga iya, hak sebagai seorang muslim iya, dan hak sebagai kerabat kita. Ini jauh lebih berat konsekuensinya. Ya, kewajiban yang harus kita tunaikan kepada tetangga yang dia status muslim dan mempunyai hubungan kerabat dengan kita, maka haknya ini jauh lebih besar daripada jenis yang pertama dan yang kedua. Ya, hak seorang muslim itu ya yang kita sebutkan itu diantaranya ada 6 itu. Ya, idza laqitahu fasallim alaihi. Ya, apabila dia mengundang kita fa'ajibhu, maka kita datangi. Kemudian apabila dia meninggal dunia, kita ikuti jenazahnya. Itu hak seorang muslim. Apalagi ada hak kerabat. Ya, hak kerabat harus kita jaga silaturahminya, jangan sampai terputus. Ya, sudah tahu tetangganya, dia seorang muslim, dia punya hubungan kerabat dengan kita, tidak pernah disapa, tidak pernah ditengok, tidak pernah diziarahi, maka ini ya kewajiban yang tidak ditunaikan. Ya, maka inilah salah satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Ya, ini salah satu kitab dari Syarah Bulughul Maram. Baik. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-22. Ya. Ini masih berkaitan tentang berbuat baik terhadap tetangga. Ya, masih berkaitan tentang berbuat baik terhadap tetangga. Silakan dibaca Yogi. Hadis yang ke-22. Hadis ke-22. An taj'ala billahi niddan. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam. Qala an taj'ala billahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayyu? Qala thumma an taqtula waladaka khasyata an yakula ma'aka. Qultu thumma ayyu? Qala thumma an tuzaniya halilata jarika. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang ke-22 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dzanbi a'zam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang terbesar? Ya. Qala anta ja'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqak, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Qultu, kemudian aku bertanya, summa ay, kemudian apalagi wahai Rasulullah yang termasuk dosa yang terbesar? Antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak, yaitu engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan rizkimu. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Qala antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Ini adalah hadis yang
berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud tentang dosa yang terbesar. Ya, kalau hadis yang sebelumnya yaitu hadis Abu Bakrah, ya, ketika Nabi SAW ingin mengabarkan dosa besar yang paling besar, ya, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang ditanyakan, ini adalah pengkabaran Nabi, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, hadis Abu Bakrah. Ini dosa besar yang paling besar. Kalau dalam hadis ini yang ditanyakan adalah dosa yang paling besar atau dosa yang terbesar. Ya, baik. Yang pertama, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memuat 3 dosa besar. Yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah padahal Ia yang menciptakanmu. Ya, dimasuk dalam hadis ini yang dimaksud dosa yang paling besar yang pertama adalah yaitu syirik. Ya, seseorang menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakannya. Ya, ini sungguh dosa yang paling besar. Syirik, dan termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Bakrah, dosa besar yang paling besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya. Pelaku kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni pelakunya kecuali dengan taubat seperti taubatnya orang yang baru masuk Islam. Jadi sebagaimana penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ya. Sedangkan siapapun yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Kalau dia berbuat syirik atau dia termasuk pelaku kesyirikan, musyrik, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya kecuali dia bertaubat. Adapun kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia dan dia termasuk pelaku kesyirikan dan dia belum sempat bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan ahlu kitab dan musyrik fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Ya, seburuk-buruk makhluk. Maka beliau yaitu penulis mengambil kesimpulan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan dia api neraka dan orang tersebut kekal di dalamnya. Kemudian yang kedua, dosa yang kedua adalah antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena khawatir dia akan makan rezekimu. Atau dosa yang terbesar yang nomor 2 adalah membunuh seorang jiwa. Ya. Apalagi yang dibunuh adalah dari orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dengan kita. Bapak membunuh anak, anak membunuh orang tuanya, ini jauh lebih besar dosanya. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan dalam hadis ini, ya, dalam dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa membunuh seorang jiwa itu menempati urutan dosa besar yang nomor 2. Ya.
Terlebih dosanya akan semakin bertambah dan berlipat ganda jika korbannya itu masih ada hubungan kerabat dengan kita. Ya. Pada asalnya membunuh seorang jiwa tidak diperbolehkan, tetapi hukumannya jauh lebih bertambah besar. Konsekuensinya akan lebih besar apabila yang dibunuh adalah orang yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Ya. Kemudian dosanya akan bertambah lagi jika tujuan dari pembunuhan tersebut adalah untuk menghalangi rizki yang telah disiapkan bagi yang dibunuh. Ya. Makanya dalam hadis ini disebutkan perumpamaannya adalah engkau membunuh anakmu karena anakmu itu engkau khawatirkan akan memakan rizkimu. Padahal jatah rizki seseorang sudah diatur, bahkan sudah disiapkan. Ya, tergantung kita ikhtiarnya saja menjemput rizki itu dengan baik. Ya. Maka dalam hal seperti ini, dosa membunuh seorang jiwa, ya, maka ini dosa yang menempati urutan nomor 2. Ya, makanya dalam sebuah hadis dikatakan la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli muslimin. Dunia ini hilang, dunia ini lenyap, itu jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada melayangnya jiwa seorang muslim. Ya, yarhamkallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan miskin. Ya. Ini motifnya takut karena miskin, takut menyusahkan, takut memberatkan orang tua. Allah menegaskan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Kemudian Allah memberitahukan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Rezeki mereka, anak-anakmu yang engkau lahirkan, keturunanmu yang engkau lahirkan itu punya rezeki, punya jatah rezeki dari langit. Ya, begitu juga engkau sebagai bapak, sebagai pencari nafkah. Ya. Maka jangan khawatir. Anakmu mempunyai jatah rezeki, kamu pun juga punya jatah rezeki. Ya, jangan berpikiran sampai berpikiran bahwa rezekimu ini akan dihabiskan oleh anakmu. Jatah rezeki yang seharusnya engkau nikmati berkurang karena adanya anak-anakmu. Ya, tidak usah berpikir seperti itu. Rezekimu masih tetap utuh, rezeki anakmu juga tersimpan baik di atas langit. Ya, jadi tugas wahai seorang bapak hanyalah berikhtiar menjemput rezeki bagi anakmu, membawa pulang rezeki bagi anakmu. Adapun rezekimu tidak akan berkurang dengan adanya mereka. Ya. Tidak akan berkurang sedikit pun dengan adanya anak-anakmu, meskipun anak-anakmu banyak, karena mereka terlahir dalam kondisi membawa rezeki. Bahkan malaikat sudah mencatatkan rezekinya, ajalnya, ya amalnya, apakah dia nanti termasuk orang yang bahagia atau sengsara ketika dia masih berumur 140 hari, ketika masih berada di rahim ibunya. Ya. Maka dosa yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah membunuh seorang jiwa, apalagi yang dibunuh adalah orang yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Kemudian yang ketiga, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang ketiga adalah antuzani atau antuzaniya halilata jarik, yaitu engkau berzina dengan seistri tetanggamu. Ya. Dan ketahuilah bahwa zina ini adalah perbuatan yang sangat keji. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tidak usah deketi wasilah perantara-perantara yang menuju pada perzinaan. Ya, karena perzinaan itu adalah perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan yunza'u nurul imani fi zina. Dicabutnya cahaya keimanan pada perzinaan. Ya, Nabi SAW juga mengatakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Artinya orang yang ketika melakukan perzinaan dinafikan iman dari dirinya.
Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat ya dari Amr bin Maimun, ia berkata, ra'aitu fil jahiliyati qiradatan. Kata Amr bin Maimun, dulu ketika zaman jahiliyah aku melihat sekelompok kera. Ijtama'at alaihi qiradatan qad zanat. Yang mana sekelompok kera ini berkumpul mengerumuni sepasang kera yang telah berzina. Ya. Maka kata Amr bin Maimun, farajamuha farajamtuha ma'ahum. Maka sekelompok kera ini merajam kera yang telah berbuat zina tadi, dan aku pun ikut merajam kera tersebut. Artinya apa? Artinya perzinaan ini adalah sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk, bukan hanya di kalangan manusia, tetapi juga di kalangan binatang pun zina ini dianggap sebuah perbuatan yang keji. Ya, kera yang melihat temannya, sepasang kera yang berzina, itu mereka berkumpul mengerumuni kera yang telah berzina, kemudian dirajam. Ya, jadi ini membuktikan akan ya buruknya perbuatan zina. Oleh karena itu, zina pada asalnya adalah perbuatan yang sangat keji. Apalagi zina dengan istri tetangga, yang seharusnya tetangga itu kita jaga kehormatannya, kita jaga keutuhan rumah tangganya, kok ternyata malah kita zinai istrinya. Maka ini dimasukkan dosa besar yang nomor 3. Yang pertama syirik, kemudian yang kedua adalah membunuh seorang jiwa, yang ketiga adalah apa? Berzina. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari 3 sebab. Yang pertama adalah at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ya, apa hukumannya? Dirajam. Ya, dirajam sampai meninggal dunia, dan itu disaksikan oleh orang banyak agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Ya, itu kalau seandainya di sebuah tempat yang ditegakkan syariat Islam. Kemudian an-nafsu bin nafsi, yaitu membunuh seorang jiwa. Ya. Makanya di dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali memang dibenarkan di dalam Islam. Ya. Maka inilah urutan dosa yang terbesar ya yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Oleh karena itu kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana 3 dosa besar ini adalah termasuk dosa yang membinasakan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu ketika Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat ibadur rahman. Di antara sifat yang mereka miliki adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Artinya tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan dia tidak membunuh ya kecuali seorang jiwa kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ya, misalnya kalau seandainya ada orang yang membunuh kemudian dikisos, maka itu dibenarkan di dalam Islam. Ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni yudha'af lahul adab yaumal qiyamah. Azabnya dilipat gandakan untuknya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana. Ya, dan dia akan kekal dalam keadaan terhina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, kecuali orang-orang yang benar-benar bertaubat yang sungguh-sungguh, menyesali dosanya, meninggalkan dosanya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maka bisa jadi mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala gantikan kejahatan atau dosa yang pernah mereka lakukan
dengan kebaikan. Ya. Intinya para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, 3 dosa yang kita sebutkan tadi adalah dosa yang sangat membinasahkan bagi seorang muslim. Ya, tentunya setiap dosa pasti akan memiliki efek pengaruh pada diri seorang muslim. Ya. Maka ketika seseorang muslim ya berusaha untuk tidak berbuat syirik, berusaha untuk tidak menumpahkan darah muslim yang lainnya, maka dia akan lapang, ya, dia akan leluasa dalam beragama. Adapun ketika orang melakukan dosa, apalagi dosa membunuh jiwa seorang muslim, pasti di dalam dirinya ada ketidaktenangan selama hidupnya. Ya, baik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, yaitu hadis yang ke-20 dan hadis yang ke-21 dan yang ke-20. Mudah-mudahan bermanfaat, yaitu hadis tentang berbuat baik kepada tetangga. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.